Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Sefanya pasal yang kedua ayat 1-3. Judul renungan kita pada hari ini adalah kunci pembaruan berkat. Murka Allah atas Yehuda tidak bisa dibatalkan. Nubuatan ini banyak diberitakan para nabi termasuk Sefanya. Allah telah menetapkan waktu dan kepastian hukuman. Bangsa itu harus dihukum atas kemurtatan dan dosa mereka. Namun demikian Allah menawarkan harapan bagi umat yang mau bertobat. Mereka yang sungguh-sungguh memberi diri kepada Tuhan akan terlindung pada hari murkanya. Dalam pengajarannya, Sefanya menasihati umat untuk memperdalam komitmen kepada Allah. Dia memberikan 3 kunci yang dapat dilakukan oleh umat supaya mengalami pembaruan berkat dari Tuhan. Pertama, umat harus mencari Tuhan, mengarahkan hati dengan kerinduan yang mendalam untuk mengenal dan mengasihi Allah sebagai satu-satunya pelindung. Kedua, umat harus mencari keadilan sesuai firman Tuhan dan menjadikannya panduan hidup. Ketiga, umat harus mencari kerendahan hati, menyadari kelemahan ketidakberdayaan diri, serta rela tunduk dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidakkah kita ingin terlindung dari murka Tuhan? Tidakkah kita rindu menikmati berkat-Nya? Jika iya, panggilan pertobatan Sefanya berlaku juga bagi kita untuk bercermin dan berbenah. Kita dapat memohon kepada Roh Kudus untuk menolong, supaya relasi kita dengan Allah sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebab mencari Tuhan bukan sekedar melakukan ritus keagamaan sebagai rutinitas belaka. Kita juga harus berhenti memperhalakan segala sesuatu. Tidak menindas sesama, berlaku adil dan memiliki kerendahan hati. Menyadari kelemahan diri sehingga merasa perlu pertolongan Tuhan. Mencari Tuhan, keadilan dan kerendahan hati memungkinkan kita beroleh kesempatan untuk bebas dari hukuman Allah. Oke, hari ini kita akan melihat dan belajar serta mau mengevaluasi diri ya. Apa yang sebenarnya yang paling Anda cari selagi hidup di dunia ini? Apa yang paling Anda harapkan terjadi dalam kehidupan Anda? Saudara, mari kita baca Sefanya pasal yang kedua ayat 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, di sini ada 2 kata yang menarik, yaitu bersemangatlah dan berkumpullah. Seruan untuk tetap bersemangat ini penting bagi kita semua, para pengikut Kristus. Karena ada banyak kejadian di dunia ini yang membuat kita tidak semangat. Omset yang turun, atau ditinggal seorang yang dicintai karena penyakit COVID, atau mengalami kegagalan dalam deal project yang besar. Ada banyak macam yang membuat kita tuh tidak bersemangat dalam kehidupan ini. Tetapi mari kita ingat, salah satu petikan daripada Mazmur nomor 23, itu berkata gini, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjagaiku. Saudara, hendaklah petikan daripada Mazmur ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Ketika kita mengalami kegalauan daripada kehidupan ini, saudara, kita tidak mengerti, karena memang Tuhan tidak membukakan semua rencananya atas hidup kita. Jadi, terkadang kita mengalami hal-hal yang kita tidak mengerti, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan secara manusia. Tetapi firman Tuhan pada hari ini berkata, bersemangatlah, tetap bersemangat. Hal yang berikutnya adalah berkumpullah. Apakah kita memiliki persekutuan yang indah dengan saudara seiman kita? Memang ketika masa pandemi ini melanda kita, maka acara kumpul-kumpul bareng memang sangat dibatasi. Bahkan mungkin orang-orang yang bertemunya via Zoom online, tetapi yang penting adalah esensi berkumpul, yakni saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika ada permasalahan yang melanda kehidupan kita, itu sangat penting. Mungkin tidak bisa berkumpul secara fisik, tetapi toh sekarang teknologi maju. Sekalipun daripada kita bisa bertatap muka, sekalipun tidak bisa bertatap secara langsung, tetapi berkumpul melalui via online, itu sangat membantu kita semua untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, hendaklah jarak bukan menjadi suatu permasalahan
yang menghambat daripada persekutuan orang-orang beriman. Sehingga kata bersemangatlah dan berkumpullah, ini dua kata yang perlu kita ingat-ingat di dalam menjalani kehidupan ini. Hal yang berikutnya adalah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ada banyak orang yang tidak peduli dalam hal yang bersifat hal kerohanian. Saudara lihat saja, kalau misalkan saudara ada di grup WA, sedang kumpul-kumpul, bicarakan sesuatu yang bersifat rohani, ada orang yang pasti nggak suka. Ada orang yang pasti menghindar, ada bahkan ngomong semua agama sama saja, nggak usah bahas hal-hal yang berhubungan agama, karena agama itu bersifat hal yang sensitif. Banyak alasan yang digunakan untuk menghindari pembicaraan yang berhubungan dengan spiritual. Ada banyak modelnya yang seperti itu. Nah, semua orang di dunia ini sudah menerima kebaikan Tuhan. Ya. Pemeliharaan Tuhan secara umum itu sudah dinikmati. Contoh oksigen secara gratis. Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki menghirup oksigen, bukan? Atau yang kedua, sistem kerja tubuh kita yang berlangsung secara otomatis. Kalau kita belajar biologi itu kan ada otot polos sama otot lurik. Kalau saya tidak salah ingat, otot polos itu yang bergerak secara otomatis. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tetapi nyatanya berjalan secara otomatis. Contoh detak jantung. Itu penting sekali. Kita tidak kontrol, tapi itu bergerak secara otomatis. Kalau misalnya detak jantung berhenti, ya kita mati. Nah, tapi ironinya, saya sudah memberikan dua contoh ya. Oksigen gratis, sistem kerja tubuh kita yang berjalan secara otomatis. Itu kan semua karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ironinya, ketika sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus ini, yaitu ngirup oksigen tiap detik, tiap hari, tapi masih memiliki sikap yang acuh tak acuh terhadap aktivitas rohani. Itu sebabnya di awal renungan ini saya men-challenge ya. Apakah sebenarnya yang engkau cari selama engkau hidup di dunia ini? Ada banyak orang yang mencari kekayaan. Ada banyak orang yang mencari ketenaran, kepopuleran. Banyak orang mencari itu, aku ingin jadi seperti A, seperti B, seperti C. Saudara, memang untuk memotivasi diri kita itu tidak salah. Tetapi kalau fokus hidup kita hanya untuk itu, sampai mengabaikan tidak pelayanan, tidak memiliki relationship dengan Tuhan dengan baik, maka Anda akan menjadi orang yang acuh tak acuh. Anda akan menjadi orang yang sangat tidak peduli terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Mungkin Anda peduli terhadap hal-hal yang bersifat rohani itu kalau misalkan Paskah, Natal, dan Tahun Baru. Mungkin seperti itu saja. Di luar daripada itu, Anda tidak gubris sama sekali. Jikalau Anda adalah orang yang seperti itu, saya mengajak kita semua untuk bertobat. Menjalani tahun ini dengan baik. Menjalani tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi tahun di mana kita tuh menjadi peduli terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Saudara, mari kita perhatikan ayat 2. Ayat 2 ini ada 3 frasa ya. Seperti sekam yang tertiup, terus sebelum datang atasmu Tuhan yang murka Tuhan yang menyala-nyala, terus sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Jadi 3 frasa ini sebenarnya memiliki maksud yang sama, yaitu apa? Hukuman Tuhan akan turun atas mereka yang bersikap acuh tak acuh tadi, yang tidak peduli terhadap kehidupan spiritual mereka, yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saya memberikan penjelasan sedikit seperti sekam yang tertiup. Sebenarnya ini menunjukkan artinya apa? Menunjukkan artinya ketidakbergunaan. Sekam adalah kulit padi yang tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan. Dan biasanya sekam itu dibakar. Lah abu daripada hasil pembakaran suatu benda, dalam hal ini sekam, itu adalah barang yang tidak berguna yang dibuang oleh orang. Tetapi maksudnya di sini adalah adanya tindakan pembakaran terhadap barang yang tidak berguna ini. Saudara, ini dikaitkan dengan nyala api. Kemudian frasa yang kedua dikatakan nih, murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Berarti ini ada suatu konektivitas antara api, kan yang menyala itu api kan ya. Api itu menyala, dihubungkan dengan sekam yang tidak berguna. Ini menggambarkan murka Tuhan
atas ketidakbergunaan atau kesia-siaan yang dihasilkan oleh manusia yang berdosa. Tuhan murka terhadap hal-hal yang seperti ini. Yang menjadi renungan atau refleksi, apakah tindakan dan cara kita berpikir di dalam keseharian kita itu mengundang murka Tuhan atas hidup kita? Mari kita berpikir, merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan keseharian kita ini. Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang sepantasnya mendapatkan seperti sekam, yaitu abu. Sesuatu pekerjaan yang nilainya itu tidak berguna. Saudara jangan sampai seperti itu. Ayat yang ketiga, apa yang kita cari di dunia ini? Ayat yang ketiga, kalimat yang pertama ngomong, carilah Tuhan. Apakah dalam komitmen kita, dalam menjalani pergantian tahun ini yang masih awal-awal, ada terbersit pikiran untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi? Atau kita tidak pernah memikirkan di dalam menjalani pergantian tahun ini, knowing more Him deeper. Mencari tahu, mengenal Dia lebih dalam. Jikalau itu tidak ada dalam bucket list Anda, saya sarankan untuk menambahkan. Jadi mengenal Dia, apa maksud Tuhan dalam hidup ini? Mencari jalan Tuhan, jalan-jalannya. Berusaha untuk memahami jalan-jalannya yang terkadang rumit, yang terkadang tidak terpahami oleh pikiran manusia. Saudara, untuk memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan, harus dibarengi dengan sikap yang apa? Rendah hati. Jika seorang tidak memiliki kerendahan hati dan kemauan untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, maka niscaya orang itu tidak mungkin akan mencari Tuhan. Karena lawan daripada rendah hati adalah sombong. Lawan daripada melakukan hukum Tuhan adalah pasti melanggarnya. Orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang sombong, tidak mungkin terbersit pun di dalam otaknya untuk mencari Tuhan. Tidak mungkin. Hal yang kedua adalah yang diminta cari adalah keadilan. Ada banyak hal yang dicari manusia, tetapi mengabaikan keadilan. Contoh, karena ingin mendapatkan untung lebih banyak, suatu pengusaha melakukan pemotongan upah atau gaji secara sepihak atau mengurangi hak karyawan. Maka kalau ini terjadi, itu adalah mencuri, memotong keadilan. Atau misalkan dalam perebutan suatu jabatan di dalam suatu perusahaan atau dalam partai politik. Menggunakan cara-cara kotor, menggunakan media untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan mengekspos masa lalu yang buruk daripada para saingannya ke media sosial. Sehingga orang-orang tidak memilih dia, tetapi lebih memilih orang tersebut. Jadi cara persaingan yang tidak sehat tanpa memperhatikan daripada faktor keadilan, ini bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Dan jangan sampai kita yang mendengar renungan ini menjadi salah satu pelakunya. Hal yang berikutnya adalah kata rendah hati. Pentingnya suatu kerendahan hatian. Orang yang rendah hati, carilah kerendahan hati. Jadi kata rendah hati ini diulangi sampai 2 kali dalam teks ini. Jadi menunjukkan betapa pentingnya kata ini. Kata ini memiliki pengertian bahwa seseorang walaupun memiliki prestasi yang sangat bisa dibanggakan ya. Tapi orang ini tidak mengambil kesempatan itu untuk show off dan mengagungkan diri sendiri. Karena kebanyakan orang yang show off itu orang-orang yang kosong. Jadi orang-orang yang ingin dihargai karena dia itu tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, maka dia itu show off. Show off terhadap mungkin kerjaan orang lain, terus dia poles kanan kiri muka belakang, terus kemudian dia show off. Sehingga yang dipuji dia, tetapi orang lain itu tidak memiliki kredit apapun. Ya, orang-orang yang cenderung daripada memiliki kemampuan dan rendah hati, orang ini biasanya cenderung low profile. Dan mengembalikan segala kemuliaan, segala prestasinya itu hanya bagi Tuhan saja. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apakah kita ketika kita memiliki sesuatu yang sangat membanggakan, kita pamerkan, dan kita tidak bilang bahwa itu adalah karya Tuhan. Itu kita membanggakan strategi kita, cara berpikir kita, sehingga orang tidak memuliakan Tuhan melihat keberhasilan kita. Apakah seperti itu? Kalau itu yang terjadi, berubahlah. Karena orang-orang yang demikian, orang-orang yang sombong,
orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, itu adalah orang-orang yang pekerjaannya senilai dengan sekam, yang tidak berguna di mata Tuhan. Mungkin bagi orang lain Anda dihargai, mungkin Anda tidak diketahui kebusukannya oleh orang lain, tetapi Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu kekuranganmu. Maka berbaliklah menjadi mencari keadilan, cari kerendahan hati, cari Tuhan. Jadi ada 3 hal yang perlu kita cari dalam kehidupan ini. Mencari Tuhan, mencari keadilan, dan mencari kerendahan hati. Hendaklah 3 hal ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan saudara. Sekian renungan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati.